Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran kita pada materi elastisitas. Nah, pada materi elastisitas ini kita akan pelajari tentang materi yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, menurut hukum Hooke, pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan pada benda. Coba perhatikan pada gambar di samping. Ini ada sebuah pegas yang berada posisi diam, tidak ada pertambahan panjang karena ini tidak ada benda yang dilekatkan padanya. Nah, pada gambar kedua ini sudah ada benda yang diberikan atau dilekatkan pada sebuah pegas sehingga pegas ini mengalami regangan sehingga adanya pertambahan panjang sebesar delta X yang diakibatkan oleh gaya yaitu gaya berat yang disebut dengan M kali G. Sehingga persamaan matematis daripada hukum Hooke ini dituliskan dengan F sama dengan K dikali dengan X. Dengan F adalah gaya yang dikerjakan, X adalah pertambahan panjangnya, K adalah konstanta gaya atau konstanta pegasnya. Yang satuannya ini Newton per meter. Nah, untuk menyelidiki berlaku hukum Hooke ini kita bisa melihat data-data di bawah ini berdasarkan data hasil percobaan. Ini ada 3 data, yaitu gaya dan pertambahan panjang. Ada data gaya yaitu 3 data dan pertambahan panjang ada juga 3 data. Untuk data pertama, jika gaya yang diberikan adalah 1,96, pertambahan panjangnya ini 16 cm. Jika gaya yang diberikan 2,94, maka pertambahan panjangnya adalah 24 cm. Begitupun dengan 3,92. Pertambahan panjangnya adalah 32 cm. Nah, untuk mengetahui berapa besar konstanta pegas berdasarkan data yang tadi, maka kita bisa menghitungnya dengan cara FB atau gaya akhir dikurang gaya awal per pertambahan panjang akhir dikurang pertambahan panjang awal. Itu sama dengan 3,92 dikurang 1,96 Newton per 32 dikurang 16 cm. Jika kita rubah dalam meter, ini kita kali 10 pangkat minus 3. Sehingga hasilnya adalah 122,5 Newton per meter. Nah, di gaya pegas, kita akan mengetahui, kita juga akan belajar tentang pegas yang disusun secara seri dan paralel. Nah, yang pertama kita susun secara seri dulu. Kita bisa lihat gambarnya di samping. Ini ada 2 buah pegas yang disusun secara seri dengan sama-sama ada konstanta tersendirinya. Konstanta untuk pegas 1 yaitu K1 dan konstanta pegas 2 yaitu K2. Dengan digantung sebuah beban, sehingga nanti pegasnya ini akan meregang dan akan bertambah panjang. Nah, sehingga kita akan mencari konstanta penggantinya dari kedua pegas ini yang disusun secara seri. Untuk pegas K1 kita lihat pertambahan panjangnya yaitu X1 sama dengan F1 per K1. Begitupun X2 yaitu F2 per K2. Nah, sehingga untuk mencari pertambahan totalnya, maka X sama dengan X1 tambah X2 itu sama dengan F per KS. KS di sini konstanta penggantinya. Sama dengan F per K1 ditambah dengan F per K2. Karena masanya sama, berarti gaya beratnya sama. Maka sama-sama kita bagi F sehingga di sini menghasilkan 1. Berarti 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, sehingga untuk mengetahui konstanta dari
konstanta pengganti di pegas yang disusun secara seri yaitu 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah dengan 1/K2. Secara umum, ini jika dia terdapat banyak pegas yang disusun secara seri, maka memenuhi hubungan 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah dengan 1/K2 ditambah dengan 1/K3 ditambah sampai dengan dia 1/Kn atau sampai dengan jumlah konstanta pegas yang akan dicari. Nah, yang kedua yaitu pegas yang disusun secara paralel. Nah, coba perhatikan di gambar di bawah ini adalah 2 buah pegas yang disusun secara paralel yang digantungi sebuah beban. Sehingga kita akan mencari konstanta kedua pegas ini, yaitu konstanta penggantinya atau Kp atau K paralelnya. Nah, pertambahan panjang pegas di pegas pertama yaitu sama X1 sama dengan F1/K1 sama dengan F. Untuk mencari F1-nya itu K1 dikali dengan X1. Begitupun dengan pegas kedua, yaitu F2 sama dengan K2 dikali X2. Sehingga untuk mencari berapa konstanta totalnya atau konstanta paralelnya yaitu K1 ditambah X1 ditambah K2 per X kali dengan X2 sama dengan K paralel dikali X. Nah, karena nantinya ini pegas yang disusun secara paralel, pertambahan panjangnya ini sama, maka kita semua bagi dengan X. X1, X2 dibagi semua dengan X. Ini karena dia sama. Pertambahan panjangnya sama. Sehingga untuk mencari K paralelnya, untuk 2 buah pegas tadi itu K1 ditambah dengan K2. Nah, jika dia terdapat banyak pegas, maka K paralelnya itu K1 ditambah K2 ditambah dengan K3 ditambah Kn atau contoh soal di sini 3 buah pegas identik disusun seperti pada gambar di samping. Jika massanya 0,5 kg dengan konstanta gaya pegas sama dengan K 300 Newton per meter, berapa pertambahan panjang total sistem pegas ini? Untuk mencari gaya pegas yang disusun secara paralel ini berlaku Kp sama dengan K ditambah K. Di sini kan tidak diketahui konstanta dari setiap pegasnya. Adanya 300. Ini konstantanya sama yaitu 300 Newton, maka di sini K ditambah dengan K. Ini nanti 300 tambah 300 sama dengan ini K ditambah K 2K. Dengan demikian pertama panjang 2 pegas disusun secara paralel ini sama dengan XP, yaitu F sama dengan K paralel dikali pertambahan panjang yang disusun secara paralel. Karena F sama dengan M kali G, maka ini kan K paralel tadi 2K, kita ganti dikali dengan XP. Ini X paralel yang kita cari, maka X paralel sama dengan massa dikali gravitasi di per 2K. Massanya dalam 2,5 kg, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini sebenarnya bisa kita gunakan 10 di per 2 dikali 300 Newton per meter kuadrat. Ini sama dengan 0,0082 atau sama dengan 8,2 mm. Nah, di pegas ketiga ini yang tunggal ini susun secara seri dengan paralel, sehingga pertambahan panjang dari pegas ketiga ini sama dengan XS atau pertambahan panjang seri. Sehingga XX sama dengan F per K, F-nya adalah massa dikali gravitasi di per konstanta pegas yang disusun seri. Sehingga XS sama dengan 0,5 kg dikali 9,8 meter per second di per 300 Newton per meter kuadrat. Sehingga pertambahan panjangnya dia secara seri yaitu 16,3 cm. Sehingga jika dijumlahkan tadi hasilnya itu 24,5 cm.
meter. Nah, ada beberapa manfaat pegas yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kelajuan. Nah, jadi fungsi pegas pada motor itu untuk meredam kelajuannya. Nah, ada juga untuk pegas untuk melatih otot, pegas untuk korek api, pegas untuk kasus spring bed, dan pegas untuk dongkrak sepeda motor. Nah, berapa gaya pada sistem pemanfaatan sifat elastik bahan, yaitu ada di lab biasanya kita lihat, yaitu neraca pegas atau neraca Newton, ada juga pada tali busur panah. Nah, dalam ilmu bangunan, bahan-bahan elektrik digunakan sebagai rangka ataupun sebagai penyangga untuk menahan getaran yang besar, misalnya gempa bumi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.